Jadi ini kebayang ya kalau misalnya tidak dibuat pipa seperti ini kemungkinan jadi air terjun nih teman-teman. Ini adalah jembatan kereta cepat tertinggi se-Indonesia ya. Ketinggiannya katanya kurang lebih 100 meter teman-teman. Dan untuk panjang terowongan di sini tuh adalah terowongan terpanjang se-Asia Tenggara ya. Ini tinggi banget teman-teman. Dan ini tiangnya tuh gede sekali teman-teman. Jadi satu tiang tunggal ya, tapi gede banget nih. Set. Ngeri amat tuh sarang tawon ya. Tuh teman-teman. Bentar. Tuh. Banyak sekali sarang tawon ya. Setelah melewati jembatan tertinggi langsung masuk ke terowongan terpanjang teman-teman. Jalur yang sangat epik ya. Terpanjang se-Asia Tenggara. Tuh, jadi harus hati-hati nih. Karena bagaimanapun juga monyet itu binatang buas ya Pak ya. Tanah warga ini Pak. Tapi ditembus aku kereta cepat. Yang mau dibebaskan, yang disewa. Oh, disewa sistemnya. Ya anu ku ieu mah. Pak, makasih ya Pak. Assalamualaikum sahabat. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Semoga kita diberi rezeki lancar ya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, sahabat, di video kali ini saya sedang berada di daerah Pasir Leuwi. Ini adalah perbatasan antara Kabupaten Purwakarta dengan Kabupaten Bandung Barat ya. Nah, tepat di depan saya tuh di sana tuh. Ini adalah jembatan kereta cepat tertinggi se-Indonesia ya. Jadi ini tuh berada di perbatasan ya, penghubung dua kabupaten nih antara Purwakarta dengan Kabupaten Bandung Barat, teman-teman. Nah, berdasarkan info dari Wikipedia ya. Jadi si kereta cepat itu yang dari Jakarta menuju Bandung, dalam perjalanannya itu melewati sebanyak 13 terowongan dan juga 46 tiang jembatan, teman-teman. Dan ini merupakan jembatan yang tertinggi. Ini disebutnya itu adalah jembatan kereta cepat Cisomang ya. Jadi ini melewati aliran sungai Cisomang nih. Bisa dilihat ya, ini lumayan deras tuh. Dan lihat teman-teman, ini tuh di sekelilingnya juga sudah mulai tergerus oleh air ya. Dan kalau misalnya kita susur nih, sungai ini ya disusur ke sana tuh, maka kita akan menemukan 5 jembatan Cisomang dalam versi lain ya. Jadi kalau kita terus ke sana tuh, di sana ada jembatan Cisomang kereta api ya, yang generasi pertama, juga ada yang generasi kedua, dan juga ada yang generasi ketiga, teman-teman. Terus kalau misalnya kita terus susur lagi lurus ke sana, itu ada jembatan Cisomang versi jalan tol ya. Kemudian di pinggir versi jalan tol ada juga jembatan Cisomang versi jalan raya ya. Atau yang versi jalan raya itu orang-orang biasa nyebutnya itu dengan jembatan Wadon ya. Dan lihat teman-teman, ini arusnya lumayan deras ya. Nah, jadi si kereta cepat itu melewati jembatan ini ya, melewati aliran sungai.
Dan ini menjadi jembatan kereta cepat tertinggi ya. Nih, si tiangnya ini tiang tunggal beton ya. Nah, jadi jalur transportasi dari Purwakarta menuju Bandung Barat itu terputus oleh aliran sungai ya. Maka dibuatlah jembatan Cisomang dalam berbagai versi ya. Nah, yang uniknya teman-teman, selain ini menjadi tiang jembatan kereta cepat tertinggi ya, tepat di sisi utaranya tuh di sebelah sini, ini merupakan terowongan juga teman-teman. Jadi setelah melewati jembatan tertinggi, si kereta cepat itu langsung menembus terowongan ya. Kita akan coba lihat teman-teman ke depannya ya. Ini segede apa sih tiangnya? Dan bisa dilihat teman-teman. Tuh. Ini aliran sungainya deras ya, sampai-sampai nih. Tuh, kegerus ya. Oke teman-teman, ini nih tiang jembatannya ya. Tiang tunggal tapi gede banget nih. Set, tinggi. Ini tinggi sekali teman-teman. 100 meter kayaknya ada nih. Dan lihat tuh di atas tuh, ada sarang tawon ya. Buset, ngeri amat tuh sarang tawon ya. Dan banyak sekali teman-teman sarang tawon ternyata. Wow. Ini juga ada nih tuh. Ini sarang tawon tuh teman-teman. Bentar. Tuh. Banyak sekali sarang tawon ya. Dan bisa dilihat teman-teman, ini banyak sekali pipa ya. Tuh. Jadi katanya ketika pembuatan si terowongan di atas ya. Jadi ini di sebelah sini kan ada terowongan tuh, tembus ke terowongan. Nah, katanya di dalam pembuatan terowongan itu ternyata ada mata air teman-teman. Nah, seperti ini ya, maka dibuatlah pipa-pipa saluran airnya seperti ini nih. Kalau misalnya tidak dibuat pipa-pipa seperti ini ya, kemungkinan ini jadi air terjun teman-teman. Tapi apakah berpotensi longsor? Ya itu kurang tahu sih. Cuma kehendak Allah ya. Tapi saya yakin ini tuh mega proyek ya, proyek yang sangat besar. Jadi pihak KCIC juga pasti sudah mempertimbangkan itu teman-teman. Ya kalau soal keamanan pasti di nomor satukan lah. Tuh di sana tuh adalah terowongan terpanjang teman-teman. Jadi di sini tuh unik ya. Setelah melewati jembatan tertinggi, langsung tembus ke terowongan terpanjang teman-teman. Nanti kita ke atas ya, lihat terowongannya. Kalau misalnya punya drone mah enak, tinggal terbangin di sini. Ini gede banget tuh panjangnya. Nah, untuk panjangnya sendiri saya kurang tahu ya, ini berapa panjang dari sini ke sini tuh tidak ada datanya ya. Tapi kalau misalnya ketinggiannya katanya kurang lebih 100 meter teman-teman. Dan untuk panjang terowongan di sini tuh adalah terowongan terpanjang se Asia Tenggara ya, mengalahkan jembatan terowongan Sasak Saat teman-teman. Jadi terowongan Sasak Saat itu dulunya adalah terowongan terpanjang se-Indonesia ya. Jaraknya itu hampir 1 km. Kemudian dibuatlah terowongan KCIC ini dengan panjang 4,4 km teman-teman. Wow. Kebayang tuh.
Tuh di atas ada kereta cepatnya lewat teman-teman. Di sini gak kelihatan ya. Menurut informasi yang saya baca ya, jadi si jembatan ini nih dari tiang jembatan ya, nih dari jembatan di sini ke sini tuh teman-teman, ke arah selatan ya. Ini kalau dari Google Map ini merupakan daerah administrasinya Kabupaten Purwakarta teman-teman. Jadi masih masuk ke Kecamatan Darangdan. Sedangkan dari sini nih sisi utaranya yang ada terowongan ke sana itu sudah masuk ke administrasi Bandung Barat teman-teman. Jadi terowongannya itu nembus ya ke daerah Walini ke sana teman-teman. Panjang banget tuh 4,4 km. Tuh keretanya lewat tuh. Sampai bergetar ya. Tapi tidak terlalu itu teman-teman. Getarannya itu sedikit ya. Tidak terlalu mengguncang. Ini tinggi banget teman-teman. Dan ini tiangnya tuh gede sekali teman-teman. Jadi satu tiang tunggal ya, tapi gede banget nih. Nah ini mata air yang ditemukan pada saat pembuatan terowongan kereta cepatnya ya. Tuh, jadi harus ke atas, harus naik. Tapi susah jalannya Tapi secara nih kalau dilihat gini ya, airnya lumayan jernih teman-teman. Tuh. Jadi ini kebayang ya kalau misalnya tidak dibuat pipa seperti ini. Ini kemungkinan jadi air terjun nih teman-teman. Nanti kita ke atas ya, lihat terowongannya. Itu terowongan terpanjang teman-teman. Dan ini tiang jembatannya tuh. Oh di sini ngeri, banyak itu sarang tawon. Oke, kita lanjut ke atasnya aja ya teman-teman. Kita lihat terowongannya. Dan kelihatannya teman-teman, ini saya kurang tahu ya. Ini bekas orang yang ngambil madu atau gimana ya tuh. Banyak sekali kayu-kayu bekas pembakaran di sini. Apakah itu bekas pemburu madu? Saya juga kurang tahu sih. Tapi di sini emang banyak sekali sarang tawon. Oke, kita ke atas ya, kita lihat si terowongannya. Oke teman-teman, ini saya sudah sampai di dekat lubang terowongannya ya. Jadi untuk lihat kondisi ke terowongannya itu memang sulit teman-teman, karena ini dipagar ya tuh. Nah jadi kita bisa lihat di atasnya saja seperti ini ya. Tuh
Dan untuk sampai ke sini ya, dari bawah tadi tuh di tiang jembatan, ini kita harus memutar arah ke sini ya. Nih. Ke sini tuh muter arah ke sana. Dan itu lumayan jauh ya, sekitar 6 menitan lah. Nah, lihat. Nah, ini jadi si jembatannya itu di bawah ya, jembatan tertinggi se-Indonesia ya untuk versi kereta cepat, langsung menembus ke terowongan terpanjang ya se-Indonesia, bahkan se-Asia Tenggara, teman-teman. Jadi ini tuh adalah Tunnel 6 ya. Dan lihat teman-teman, tuh ini tuh daerah pegunungan tuh. Kesana ya, tuh terhampar luas tuh pegunungan. Dan si kereta cepat itu menembus ke sini ya. Tuh. Ke arah Bandung ke sana tuh. Lewat ke Walini ke sana, teman-teman. Dan pemandangannya itu indah sekali di sini, teman-teman, tuh. Terhampar luas ya, ini pegunungan tuh. Dan ini saya kurang paham ini gimana ya konsep tanahnya nih, apakah ini dibeli atau gimana ya. Soalnya kesininya tuh masih ada perkebunan warga, teman-teman. Sementara bawahnya itu sudah ditembus oleh kereta cepat ya. Sebelum adanya terowongan Tunnel 6 ini ya, ini namanya Tunnel 6, teman-teman. Jadi si terowongan terpanjang di Indonesia itu adalah terowongan Sasak Saat, teman-teman. Dan itu pun tidak sepanjang jadi si panjangnya itu tidak sampai 1 kilometer, teman-teman, sekitar 900 meter lebih lah ya, 937 kalau gak salah meter ya itu. Sementara ini si Tunnel 6 ini adalah terowongan terpanjang dengan panjangnya itu 4,4 kilometer, teman-teman. Jadi 4.400 meter berarti itu panjang, teman-teman. Dan itu pun menjadi terowongan terpanjang se-Asia Tenggara ya. Jadi di Thailand, di Singapura tuh gak ada, teman-teman. Hanya ada di Indonesia ya. Tapi kalau di Asia kayaknya ada tuh yang lebih panjang. Soalnya predikatnya kan se-Asia Tenggara. Berarti kalau di Asia yang lain mah ada, teman-teman. Gak tahu tapi itu di mana. Tapi kemungkinan mah di Cina mungkin ya. Soalnya kan ini juga proyeknya kerjasama dengan Cina ya. Tuh, teman-teman. Jadi yang dari arah Jakarta itu ya, setelah melewati jembatan tertinggi langsung masuk ke terowongan terpanjang, teman-teman. Jadi ini tuh jalur Tunnel 6, teman-teman. Jalur yang sangat epic ya. Ini nembus ke sana tuh. Ke Bandung, ke daerah Walini ya. Menembus bukit nih. Ini baru terowongan Tunnel 6 ya. Masih ada 13 katanya, teman-teman. Terowongan yang dilalui oleh kereta cepat itu ya. Nah, ini keluar nih dari Bandung menuju Jakarta nih. Nih, lihat ya. Nih, wush nih.
Nah, ini posisi di bawahnya ya, dekat dengan lubang terowongannya teman-teman. Jadi saya ketemu pas security nih, ternyata bisa lihat ke bawahnya ya. Cuma memang terhalang oleh tembok. Tuh. Tuh, tadi saya di bawah ya. Lubang terowongan nama tetap dekat tinggalnya, Pak. Harus pakai drone ya. Atau di jauh di Susah ya. Kehalang tembok. paling di itu jauh dari ujung. Harus kamera profesional. Ngeblur dah. Jadi ini benar teman-teman, tunnel 6 ya Pak ya, terpanjang se Asia Tenggara. Di jadwalnya mah sampai jam 9 malam itu ya Pak. Keretanya. Ya. Kadang-kadang kayak sampai jam 10. Jam 10. Aku mah musim liburan. Berarti jadwalnya tiap hari teh beda-beda. Iya. Mana kadang lamun aya monyet mah saya suka di suka dinya. Siun. Oh, jadi ternyata teman-teman di sini masih banyak monyet katanya. Ini kata Pak Panji ya Pak Tuh, jadi harus hati-hati nih. Karena bagaimanapun juga monyet itu binatang buas ya Pak ya. Tanah warga ini betul Pak. Tapi ditembus ke kereta cepat. Kan yang dibebaskeun yang disewa. Oh, disewa sistemnya. Ya anu ku ieu mah dibebaskeun. Pantesan. Bagian. Pak, makasih ya Pak. Ya Pak. Ya mangga. Oh, jadi lahannya itu emang lahan warga katanya teman-teman. Tapi ada yang disewa teman-teman begitu. Karena memang tanahnya itu tidak digerus sepenuhnya ya. Kalau jalan tol kan udah pasti tuh tanahnya diambil ya. Kalau ini kan hanya di istilahnya mah hanya diterobos saja teman-teman. Jadi untuk cilahannya mah tidak terganggu, hanya bawahnya saja ya. Jadi akhirnya disewa seperti itu ya teknisnya. Oke, baiklah teman-teman, cukup sekian video pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton. Like videonya jika kalian suka, jangan lupa di share ke teman-teman kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.